Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan English Premier League yang melibatkan dua klub asal kota Manchester, Manchester Merah dan juga Manchester Biru. Yang secara kebetulan, dua klub tersebut mengalami kekalahan. Jika Manchester United kalah di kandang sendiri dari Crystal Palace dengan skor 0-2, maka Manchester City dibantai oleh Arsenal di kandang Arsenal dengan skor 5-1. Tentu ini adalah hasil akhir yang mengejutkan karena kita tahu bahwa sebelumnya Arsenal walaupun tidak terkalahkan lawan Manchester City dalam 3 pertandingan terakhir di Premier League, tetapi ya untuk menang dengan skor 5-1 kan tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Dan juga kemenangan Arsenal jelas bukan karena faktor keberuntungan, tetapi memang terlihat jelas bahwa Arteta Ball unggul dari tiki-taka Pep Guardiola. Sedangkan Manchester United dengan pelatih baru mereka, Ruben Amorim, kembali mengalami kekalahan. Dan kekalahan dari Crystal Palace adalah kekalahan ke-7 dari Manchester United di kandang mereka sendiri. Kalau musim lalu, MU kalah di kandang sendiri secara keseluruhan 6 kali. Tapi sekarang, dengan masih menyisakan banyak pertandingan, MU sudah kalah 7 kali teman-teman di Old Trafford. Dan MU masih berjuang agar tidak degradasi. Memang Palace bukanlah tim yang lemah dan Palace adalah tim yang biasa membuat kejutan. Tapi masa sih Manchester United kalah berkali-kali di Old Trafford? Tentu ini adalah situasi yang sangat mengkhawatirkan walaupun Manchester United lolos ke babak 16 besar dari Europa League. Tapi di Premier League ini, ya paling tidak mereka harus bisa masuklah ke top 5 agar bisa kembali bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Kecuali nanti mereka menjadi juara dari Europa League. Tapi saya melihat permainan dari Manchester United tidak berubah loh. Pada saat masih dilatih oleh Ten Hag sama permainannya seperti ini. Sekarang dilatih oleh Amorim juga sama seperti ini. Kita lihat para pemain sering miskomunikasi di atas lapangan, sering ada kesalahan-kesalahan elementer yang menyebabkan Manchester United dengan mudah kemasukan gol. Dan kalau menurut saya ini pemain-pemain yang dibeli oleh Erik Ten Hag nih, aduh, nggak ada yang bisa perform. Onana apalagi, nggak konsisten dia. Walaupun clean sheet dia lumayan juga, udah banyak. Tapi nggak konsisten penjaga gawang ini. Harry Maguire juga up and down performanya. Lisandro Martinez juga sama seperti itu. Belum lagi Leny Yoro. Apa itu pemain? Defender, masa kalah lari sih? Defender kan harus punya kecepatan ya. Apalagi jika timnya bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Belum lagi Højlund dan Zirkzee yang memang tidak dimainkan dari awal. Tapi pada saat dimainkan juga tumpul mereka. Mencari ruang saja gak bisa. Gimana caranya bisa mendapatkan suplai bola kalau mereka selalu dimarking ketat? Anthony memang sudah dipinjamkan ke Real Betis, tapi ya saya melihat pembelian pemain dari Erik Ten Hag nih gak ada yang bagus, maka itu sulit juga lah bagi Amorim untuk bisa menerapkan konsep permainannya, dan kita tahu kan dia masuk di pertengahan. Tapi ya seru juga pertandingan antara MU versus Crystal Palace, yang saya kira MU bisa meraih kemenangan lah, karena kan performanya ya sekarang lagi oke lah ya, apalagi sudah lolos dari fase grup Europa League. Tapi ternyata saya kaget itu bahwa para pemain MU kok kelihatan nggak bisa pressing di tengah. Maka itu para pemain Palace tuh setiap kali menyerang tuh bisa membuka pertahanan dari MU. Nah saya kira bahwa para pemain MU paling tidak di second half itu, di babak kedua itu bisa improve. Improve dalam cara apa? Improve untuk menyulitkan para pemain Palace mengirimkan umpan-umpan terobosan. Tapi sejak di babak pertama, para pemain Palace tuh berhasil memberikan beberapa kali umpan-umpan terobosan yang bisa membuka pertahanan dari MU. Dan memang faktanya di 9 menit awal MU bermain baik, bahkan mereka hampir mencetak gol. Ada syuting juga dari Kobbie Mainoo kan di babak pertama yang hampir dia cetak gol itu, terkena tiang. Dan saya bingung juga, kok Kobbie Mainoo yang dipasang sebagai striker. Jadi striker palsu dia, didukung oleh Amat dan juga Garnacho. Di tengahnya ada Ugarte dan juga Bruno. Ya saya bingung kok Kobbie Mainoo padahal ada Højlund dan juga Zirkzee. Artinya ya mungkin Amorim juga gak percaya dengan dua striker murni tersebut. Tapi ya ternyata di babak kedua itu Palace yang bisa mencetak gol lebih dulu. Padahal di awal babak kedua kan MU ya yang menciptakan peluang juga. Yang satu peluang tuh dari Bruno dan kemudian dari Ugarte. Ugarte dari free kick, Bruno yang diberikan umpan oleh Amat. Amat nih menurut saya pemain yang paling bagus nih sejak Amorim melatih Manchester United.
Dia memberikan 3 umpan kunci di pertandingan semalam dan secara performa bagus sekali. Dan MU kalau menurut saya dalam menyerang sih nggak ada masalah ya, walaupun mereka juga kesulitan mencetak gol. Tapi dalam menyerang saya melihat para pemain mereka kompak, tapi di belakang ini yang mereka kocar-kacir, siapapun yang dipasang itu ya nggak konsisten mereka itu di pertahanan. Dan Onana adalah kiper yang nggak bisa diprediksi performanya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang hancur. Seperti di pertandingan semalam, ngapain itu dia cuma liatin bola? Ya dia memang juga ada melakukan 2 save lainnya ya. Tapi saya melihat Onana ini adalah salah satu juga titik lemah dari Manchester United. Kiper cadangan dari MU itu Baindir ya, kalau nggak salah namanya ya. Nah dia oke juga tuh, tapi dia kan dimainkan di Europa League ya. Jadi saya melihat masalah utama dari Manchester United itu ya ada di pertahanan. Jadi pada saat mereka recovery negatif, pada saat mereka transisi negatif. Tapi untuk menyerang para pemain MU, wah, determinasinya luar biasa. Apalagi si Bruno kan, paling mau cetak gol tuh dia. Tapi yang penting kan bagaimana caranya bisa bermain compact. Nah, pada saat para pemain MU gak bisa main compact football, artinya gak bisa memadatkan lini tengah, tentu akan memberikan keuntungan bagi para pemain tim lawan untuk bisa menyalurkan bola. Dan Palace kita tahu adalah tim yang mengandalkan umpan cepat ya ke ruang pertahanan tim lawan. Walaupun gol pertama mereka itu dari set piece yang ada pemain mereka itu Lecroix kalau nggak salah namanya. Ada heading terkena mistar, kemudian dari rebound Mateta mencetak gol, dan Maguire sangat disayangkan hanya melihat bola bukan melihat atau mewaspadai pergerakan dari Mateta. Artinya dalam defense juga nih Maguire kadang-kadang nggak fokus pemainnya, padahal dia sudah mendapatkan kepercayaan lagi loh dari Amorim, dan bahkan sebelumnya performanya bagus juga. Namun pada saat Palace sudah unggul 0-1 bukan berarti mereka mengendurkan serangan, justru mereka nyerang terus. Nah ini juga mungkin yang membingungkan para pemain MU. Tapi kita tahu pada saat Zirkzee dan juga Haaland masuk, suplai bolanya nggak nyampe ke mereka. Gimana bos caranya mau mencetak gol? Belum lagi pada saat Eriksen masuk, lamban ini pemain udah. Jadi saya melihat pemain-pemain yang didatangkan oleh Erik ten Hag nih udah gak sesuai dengan standar Premier League untuk bersaing di papan atas. Maka itu bersama Ten Hag pun ya MU gimana caranya mau main konsisten, kebanyakan kalah juga mereka kan. Dan secara permainan lebih sering bermain defensif. Nah Amorim mengambil resiko untuk bermain menyerang, tapi defense-nya belum kuat. Nah ini juga salah satu kelemahan dari MU yang kemudian bisa diekspos oleh para pemain Crystal Palace melalui counter attack. Itu Sarr ya kalau nggak salah yang memberikan umpan tuh, bagus banget tuh. Yang dia memberikan umpan terobosan dan ternyata perangkap offside dari para pemain MU itu tidak berhasil ya. Dan yang memberikan umpan ia Munoz. Munoz memberikan umpan kepada Mateta yang mencetak gol dengan mudah. Mateta mencetak brace. Jadi saya melihat para pemain MU ini memang lebih fokus untuk menyerang, ingin mencetak gol, ingin cari nama, tapi dalam bertahan gak kompak. Jadi wajar juga Palace bisa menang, walaupun saya tidak menduga bahwa Palace akan bisa meraih kemenangan, mungkin draw. Tapi ya dengan serangkaian eksperimen yang biasa dilakukan oleh Amorim dalam starting lineup, ya saya pikir wajar juga jika Manchester United tidak bisa mencapai level konsistensi. Cuman sekarang ya di pertandingan selanjutnya mereka harus bisa bangkit secara cepat, karena ya jarak mereka dengan zona degradasi juga agak jauh kan. Untuk sementara nih mereka berada di peringkat nomor 13 dan mereka belum berada dalam level safety, belum berada dalam level yang mereka akan survive, akan bertahan di Premier League. Tapi ya saya pikir di pertandingan selanjutnya seharusnya Amorim ya bisa menginstruksikan para pemainnya harus lebih fokus lagi dalam bertahan sih. Kalau nggak, MU akan lebih mudah kemasukan gol. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Arsenal versus City. Jujur saya tidak menyangka Arsenal akan menang dengan mencetak 5 gol. Walaupun saya sudah feeling bahwa Arsenal akan menang. Karena City ini nggak konsisten dan City sudah habis-habisan di Champions League. Yang mereka sebelumnya menang lawan klub Brugge, itu pun tidak meyakinkan sebetulnya. Karena kelihatan lah pertahanan mereka tuh selalu diekspos. Dan saya sudah mengatakan berkali-kali pada saat saya membuat analisa tentang City bahwa problem mereka utamanya itu berada di tengah ke belakang. Di depan menarik sekali permainan dari City, tiki-taka, umpan-umpan pendek. Tapi di belakang udah lagi hancur-hancuran tim ini. Dan terbukti kan di pertandingan semalam. Pada saat para pemain Arsenal itu fully fokus untuk bermain high pressing, mengganggu chemistry dari para pemain City yang coba mereka bangun dari lini pertahanan, berkali-kali mereka bisa menciptakan peluang. Bahkan peluang pertama itu yang mereka ciptakan yang langsung mereka mencetak gol di menit kedua dari Odegaard adalah karena pressing. Pada saat John Stones memberikan bola kepada Akanji dan Akanji kehilangan kontrol karena dipressing oleh Trossard, bola justru didapat oleh atau terarah kepada Declan Rice. Declan Rice memberikan bola kepada Havertz dan Havertz assist kepada Odegaard. 1-0 sebetulnya mental dari City gak down.
karena juga baru menit kedua. Tapi para pemain City di pertahanan banyak sekali miskoordinasi. Dan walaupun mereka juga menyerang, tapi mereka tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya dari open play. Adalah 2 peluang mereka tuh dari corner, dari set piece. Dan seharusnya tuh Havertz ya kalau nggak salah yang sudah mencetak gol tuh setelah ada kesalahan lagi dari Ortega, kiper dari City. Sayang tuh, itu kalau udah 2-0, wah udah habis babak kedua. Tapi ya City. Dan ternyata Haaland yang mengatakan kepada Arteta, dia harus stay humble, artinya dia harus rendah hati. Dia yang bisa mencetak gol, luar biasa juga ini gol saya melihat dari Haaland. Memang Haaland adalah striker yang tajam ya, walaupun dia bukan pemain hebat, striker yang bagus tapi bukan pemain hebat. Namun dia bisa mencetak gol, ini gol yang saya kira akan menyelamatkan City dari kekalahan, tapi para pemain Arsenal gaspol terus loh. Saya melihat cara para pemain Arsenal membuka pertahanan dari City itu simple banget, pokoknya memberikan umpan cepat ke ruang pertahanan City dengan umpan-umpan kombinasi. Maka itu kemudian pada saat para pemain City itu coba untuk menutup ruang di pertahanan, mereka tidak melakukan pressing tinggi. Mereka semua turun ke belakang. Turun pada saat para pemain Arsenal menyerang. Itulah yang memberikan kesempatan bagi Partey untuk melepaskan shooting yang terkena John Stones yang membuat skor menjadi 2-1. Kemudian Lewis Kelly, ini luar biasa, pemain muda back kiri yang bisa mencetak gol yang indah. Jadi 2 pemain muda yang mencetak gol ke gawang City, 2 bocah nih. Ya, merupakan pemain muda dari Arsenal mencetak gol. Lewis Kelly luar biasa mencetak gol dan berselebrasi seperti Haaland. Dan kemudian ada gol dari Kai Havertz dari sudut yang sempit. Pada saat dia mendapatkan umpan dari Martinelli. Martinelli juga bermain baik. Dan juga Ethan Nwaneri yang mencetak gol sama atau mirip seperti caranya Havertz, namun dia melepaskan syuting dari luar kotak penalti. Jadi kalau menurut saya Arsenal menang bukan karena kontroversi atau juga bukan karena faktor keberuntungan, tetapi kelihatan para pemain mereka jauh lebih siap dan para pemain mereka benar-benar ingin menang atas City. Walaupun sekarang jarak mereka dengan Liverpool masih 6 poin, tapi dengan kemenangan ini tentu akan memberikan kepercayaan diri bagi para pemain Arsenal, apalagi mereka menang tanpa Bukayo Saka. Jadi taktik dari Arteta itu simple, pressing, high press, dapat bola, cepat memberikan bola itu ke ruang pertahanan City. Tapi di babak kedua mereka mengubah style of play mereka. Terlihat para pemain Arsenal lebih lama menguasai bola dengan harapan agar mereka bisa mendekat ke ruang pertahanan City dengan lebih baik, karena para pemain City tentu akan retreat dan itu yang terjadi. Dan City tidak bisa menciptakan banyak peluang. Total tembakan ke arah gawang dari David Raya hanya 7. Dan City hanya bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya. Artinya high pressing dari Arsenal berhasil yang membuat mereka pesta gol di pertandingan semalam. Kita tunggu teman-teman nanti pertandingan selanjutnya dari City yang sekarang tertinggal 15 poin dari Liverpool. Arsenal masih punya peluang untuk menjadi juara karena selisihnya 6 poin. Kita tunggu nanti konsistensi dari Arsenal. Dan MU harus segera bangkit agar mereka tidak dekat ke zona degradasi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.